Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-493 DKI Jakarta, Selamat Pagi Indonesia menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang karya dan pemikirannya lestari bagi DKI Jakarta, termasuk di bidang seni dan budaya. Kali ini kami akan hadirkan salah satu sosok Betawi asli, seorang budayawan yang bernama Yahya Andi Saputra. Sudah hampir 5 dekade dirinya mendedikasikan hidupnya demi melestarikan seni dan budaya Betawi. Lahir dari keluarga Betawi di Gandaria, Jakarta Selatan, Yahya Andi Saputra terbiasa mengurusi budaya Betawi sejak anak-anak. Di antaranya menjadi tukang ngiring pengantin dan palang pintu. Hingga kini, pria yang berusia 58 tahun ini aktif di berbagai organisasi. Contohnya menjadi Wakil Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi, tokoh Forum Pengkajian Betawi, hingga pelestarian batik Betawi yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota. Di bawah koordinasinya, Yayasan Keluarga Batik Betawi ada sekitar 50 sanggar dari Marunda hingga Kebayoran Lama. Selain menjadi praktisi dan peneliti budaya Betawi, Yahya juga menulis beragam buku seputar upacara, adat istiadat Betawi hingga seni pantun Melayu. Menjadi inspirasi dan sumber dukungan bagi para pejuang. Bagi Bang Maing, gadis seperjuangan. Kecintaan Yahya Andi Saputra terhadap budaya Betawi dimulai sejak anak-anak dengan ikut pementasan lenong. Saat remaja, jiwa seninya pun semakin terasah dengan tulisan. Lalu bagaimana budayawan Betawi ini memaknai seni dan budaya Betawi saat ini? Langsung saja kita akan bahas lengkapnya bersama Bang Yahya melalui Skype. Selamat pagi Bang Yahya. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari Minggu yang cerah, matahari bersinar terang, dan kita bisa bersilaturahim seperti sekarang ini. Alhamdulillah ya Bang. Nah, alhamdulillah juga nih Bang, besok DKI Jakarta ulang tahun ke-493. Kok Bang Yahya melihat sebagai seniman Betawi, ini bagaimana nih Bang pelestarian seni dan budaya Betawi saat ini? Jadi kalau kita ngomongin pelestarian kebudayaan Betawi, ya tentu saja kita kembali kepada diri kita sendiri. Maksud saya kepada seniman Betawi itu sendiri. Sejauh mana mereka mampu mengantisipasi secara fleksibel kemajuan zaman, mobilitas penduduk, perubahan demografis dan sebagainya. Tetapi saya pikir usaha-usaha yang dikerjakan oleh semua seniman tradisional, bukan hanya seniman tradisional Betawi. Kami melakukan komunikasi dengan seniman-seniman tradisional di seluruh Indonesia, dan mereka tetap, meskipun mereka harus jatuh bangun, kadang-kadang memang itu roda ada di atas, kadang-kadang rodanya ada di bawah dan nyungsep sampai ke kali, itu tetap mereka masih tetap mempunyai kegairahan yang kuat untuk menjaga identitasnya, untuk menjaga marwah kearifan lokal yang mereka miliki dan sudah diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun menurun dari zaman dahulu kala dan sampai sekarang. Saya rasa seperti itulah kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan berekspresi apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi kira-kira seperti itulah usaha-usaha kita tidak akan berhenti melakukan kegiatan. Begitu Nona Clara. Oke, dengan usaha-usaha yang dilakukan nih Bang Yahya, apa sih Bang budaya atau kesenian Betawi yang paling mudah dilestarikan atau paling mudah untuk kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini Bang? Saya rasa kegiatan-kegiatan ngerahul itu kan kegiatan kita bertemu muka dengan teman-teman, bertegur sapa, bahasa kagak beli, itu paling mudah kita temukan. Kita cium tangan, apa kabar, kemudian kita berjalan dengan kita tetap melakukan silaturahim. Di samping itu beberapa kuliner yang juga sangat akrab itu kita temui di pinggir jalan, di mana-mana tempat, itu juga menjadi tanda bahwa itu kita bisa kenal, kita bisa dekat kepada itu. Gado-gado, nasi uduk, nasi ulam, kemudian juga nasi kebuli, kemudian juga lontong sayur, dodol, bahkan biar peletok atau sekali waktu kita bisa akrab dengan yang namanya kerak telur. Jadi kira-kira dari tari Betawi saya rasa juga menjadi sesuatu yang mudah kita temui. Lagu-lagu Betawi, terutama lagu-lagu gampang modern yang ditulis oleh almarhum Bang Benyamin Suhaib, itu nggak luntur sampai sekarang ya, dan itu masih kita dengarkan. Juga misalnya kalau ya secara gampangan gitu, kita bisa melihat dalam kegiatan aktivitas anak-anak yang melakukan kegiatan dengan ngamen. Meskipun saya
rasa keberatan dengan cara ngamen seperti itu yang dilakukan oleh teman-teman rakyat ondel-ondel. Jadi masih terlalu banyak lah orang-orang yang mau ngawinin juga misalnya mereka tetap bergairah untuk melaksanakan upacara pernikahannya dengan cara buka palang pintu, busana-busana. Teman-teman silat masih tetap melakukan aktivitasnya. Lembaga-lembaga kebudayaan, lembaga kebudayaan di samping juga komunitas saya rasa bertumbuhan mana-mana termasuk media sosial. Itu non. Ya, nah itu yang paling mudah kan Bang. Kalau yang paling menantang nih Bang, apa sih Bang budaya yang paling menantang untuk tetap dilestarikan, terutama untuk anak-anak muda Betawi Bang? Saya rasa ritus-ritus itu termasuk yang susah ya, karena misalnya kan ritus itu kan terkait dengan apa ya? Kalau sekarang tuh ada satu kebijakan dari pemerintah pusat yang disebut dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 kalau tidak salah tentang pemajuan kebudayaan. Jadi ritus-ritus, misalnya ritus sedekah bumi, ritus baritan, ritus nyadran, ritus upacara panen. Karena ritus-ritus itu sangat terkait dengan ekosistem yang terjaga di dalam lingkungan kita. Kalau sawah sudah tidak ada, bagaimana manusia Betawi mau melaksanakan nandur, matun, motong upacara pesta panen? Kemudian kalau misalnya itu nama sedekah bumi, kita sudah tidak jarang melakukannya lagi, baritan gitu. Itu kan upacara yang di dalamnya begitu banyak unsur-unsur yang mendukung. Apakah itu yang mendukung berupa kuliner, kesenian, busana, adat istiadat dan segala macam, itu yang termasuk yang rada susah ya kita dapatkan. Begitu, rada susah karena ini ritus-ritus atau upacara ya Bang. Nah selain itu kan tadi kata Bang Yahya juga salah satu budaya Betawi yang mudah ditemukan yaitu adalah tadi ketemu tatap langsung, terus cium tangan dari anak muda ke orang tua. Itu bagaimana nih Bang untuk tetap melestarikan selain tadi upacara-upacara atau ritus-ritus tadi dan juga budaya-budaya yang sudah kental dengan kebetawian, terutama sekarang lagi pandemi Bang, harus menjaga jarak nih Bang, nggak bisa seperti biasanya. Ya tentu saja semua kita lakukan. Kalau ini kan barangkali Tuan dan Nyonya COVID-19 ini kan memang akan panjang ya urusannya ya. Iya. Tetapi juga barangkali dia juga kita tidak tahu kapan berhentinya. Tetapi upaya-upaya pelestarian kebudayaan Betawi, menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang yang mengangkat identitas masyarakatnya di sekitarnya, itu saya rasa masih tetap nyangkut di dalam hati sanubari masyarakat. Tentu saja kalau saat ini tentu saja kita mengikuti sami'na wa ata'na kepada pemerintah maupun kepada ulama-ulama kita. Kalau pemerintah Bapak Gubernur Anies Baswedan bilang jangan begini, maka kita masyarakat Betawi mengikutinya dengan seksama. Kalau misalnya tadi sudah ada berita-berita di Metro tentang bagaimana dibuka itu tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata, itu kan memang harus mengikuti. Jadi kalau mereka tidak mengikuti aturan itu ya tentu saja mereka harus disuruh diusir atau disuruh pergi dari situ supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya rasa semangat untuk menghidupkan tradisi, kearifan dan hal-hal yang memperkuat jati diri, hal-hal yang memunculkan identitas yang mereka sangat kuat di tengah keberagaman itu pasti sangat kuat. Oke nih Bang. Nah, Bang Yahya, besok kan ulang tahun DKI Jakarta. Harapannya Bang Yahya sebagai anak Betawi dan juga seniman kebudayaan Betawi, ini apa nih Bang? Mungkin ada harapan untuk pemerintah kah? Atau mungkin untuk warga DKI Jakarta? Atau pemuda-pemuda Betawi? Apa harapan Bang Yahya? Pertama-tama kalau kita melihat komunikasi kita kepada pemerintah daerah itu kan ya itu harus diintensifkan ya Non Clara ya. Jadi kalau kita sudah mengintensifkan dalam berbagai ruang, dalam berbagai pertemuan, dalam berbagai program-program yang akan kita laksanakan, maka di kemudian hari program-program yang dirilis oleh pemerintah provinsi itu tidak akan terjadi atau diminimalisir gesekan-gesekan yang akan terjadi. Yang nomor dua, tentu saja saya juga mengharapkan kepada saudara-saudaraku yang datang ke kota Jakarta ini, yang mobilitasnya begitu
tinggi ya Nona Clara itu, saya rasa mereka harus belajar dan harus sosialisasikan bagaimana pemerintah provinsi ini mempunyai peraturan-peraturan, ada peraturan ketertiban umum, ada peraturan tidak buang sampah sembarangan, ada harus memakai helm, ada harus kita patuhi peraturan lalu lintas yang dan segala macamnya itu yang kita pengen. Dan mereka yang baru-baru datang ini yang mobilitasnya sangat tinggi dari satu tempat dia pindah ke tempat lain itu kan sangat tinggi mobilitasnya itu mereka harus mempunyai prinsip sebagaimana mak kita dulu punya prinsip di mana bumi dijunjung di situ langit apa namanya di mana langit dijunjung kebalik ya. Di mana langit dijunjung di situ bumi dijakit ya. Di mana langit bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi saya rasa begitu. Jadi dan kemudian saya juga ingin kepada teman-teman, marilah sama-sama teman-teman yang internal masyarakat Betawi, marilah sama-sama kita memuliakan kota ini. Kota ini sudah cukup tua, 493 tahun itu berapa kali lipat dari umur Plala coba. Nah, itu menghormati kota ini, bagaimana kita menghormati emak kita menghargai kota ini, sebagaimana kita menghormati emak yang telah melahirkan kita. Harus kita terus hormati ya Bang, dengan budaya dan juga kota-kota. Iya. Nah, gitu Bang Yahya. Iya, Neng. Boleh nih Bang, satu lagi nih Bang, buat penutup tadi kan harapan-harapannya udah bagaimana kita harus menghormati kota, bagaimana kita menghargai emak kita nih Bang. Tapi boleh dong Bang Yahya kan jago pantun nih Bang sebagai anak Betawi. Boleh dong kasih pantun hadiah buat pemirsa semua dan juga buat DKI Jakarta yang besok ulang tahun nih Bang Yahya. Apa ya pantunnya ya? Baiklah, terkait dengan ulang tahun Jakarta ya Clara ya? Juga khususnya untuk Clara dan semua pendengar Selamat Pagi Metro TV ini. Ada kabut di atas kota, kabutnya putih, indah warnanya. Selamat HUT Kota Jakarta, maju kotanya, bahagia warganya. Amin Bang, bahagia warganya. Terima kasih, maju kotanya juga ya Bang. Terima kasih Bang Yahya sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan semangat terus melestarikan budaya Betawi di DKI Jakarta. Dan pemirsa tetaplah bersama kami harus jeda kembali di Selamat Pagi Indonesia.